Hai Seabox, familiar yuk kita bahas kisah misteri yang menarik ya. Sebuah kecelakaan pesawat terjadi di tahun 1945 di wilayah negara Jerman. Dalam pesawat itu banyak anggota militer dari Amerika Serikat. Malam itu beberapa trek militer memasuki hutan. Seorang sersan membacakan kejadian jatuhnya pesawat, yaitu tanggal 1 Maret dengan jumlah penumpang sebanyak 10 orang jatuh di selatan kota Stuttgart. Ternyata trek militer yang berisi tentara itu ditugaskan untuk menyelidiki dan memeriksa pesawat yang jatuh. Mendadak mereka dikejutkan oleh kedatangan trek militer yang lain yang menuju tempat pemberhentian mereka. Seorang bermata satu yang bernama Mayor Johnson keluar dari trek. Ia segera menemui sersan yang memimpin operasi itu. Mayor meminta sersan melibatkan seorang kepercayaannya dalam misinya kali ini. Ia bernama Walsh dan berasal dari Texas. Sersan akhirnya bisa menerima Walsh ikut bergabung dan memutuskan untuk bergerak malam itu juga. Mayor bercerita sedikit tentang Sersan Brewer kepada asistennya di mobil. Dulu ia sempat menyelamatkan si Sersan dan kedua anak buahnya dalam suatu pertempuran. Menurut Mayor, Sersan adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Sersan memerintahkan anak buahnya mengeluarkan perlengkapan. Ia ingin memulai penyisiran lewat aliran sungai. Mereka pun segera memulai pencarian menggunakan perahu karet. Menjelang pagi, Mayor telah tiba kembali di kamp konsentrasi. Begitu juga dengan Sersan dan pasukannya tiba jalan setapak di pinggir sungai dan kemudian menyusuri hutan itu dengan berjalan kaki. Sersan memerintahkan untuk berjalan mendaki sambil mencari tempat untuk mencari titik komunikasi. Mayor Johnson memanggil asisten barunya yang seorang master dalam sastra bahasa Jerman. Ia belajar bahasa dan dialektika etnis Jerman mulai dari zaman kuno. Johnson meminta asistennya untuk memecahkan kode yang diterimanya dari OSS. Johnson meminta asisten mendengarkan rekaman yang diterima OSS dan menyuruh mengartikan maksud inti dari rekaman itu. Si asisten ternyata berhasil memecahkan apa yang tersirat dalam rekaman itu, yaitu mengenai pohon kehidupan atau dalam bahasa Jerman kuno adalah Baums des Lebens. Perlahan Sersan bergerak penuh kewaspadaan. Tiba-tiba salah seorang pasukan menemukan sehelai kain. Semua menoleh kepadanya, namun saat menoleh ke atas, ada mayat tentara Jerman tergantung di sana. Sersan mengambil sebuah helm dari mayat itu. Ternyata helm itu tertembus oleh peluru senjata Jerman sendiri. Sersan menyimpulkan telah terjadi pengkhianatan dalam kelompok Jerman itu. Dan ia mengira mayat yang di atas adalah si pengkhianat yang ia maksud. Walsh menemukan sebuah benda di dekat pohon. Sebuah tembakan hampir mengenai dirinya. Beberapa tentara Jerman datang menyergap kehadiran mereka. Sersan memerintahkan dua anak buahnya untuk bergerak senyap mendekati posisi mereka. Sementara dalam baku tembak itu, tentara Jerman berhasil menewaskan seorang anak buah Sersan. Tak lama kemudian pasukan Sersan berhasil menewaskan seorang tentara Jerman yang bersenjata berat. Disusul seorang yang bergerak senyap tadi mampu menembak tentara Jerman lainnya. Kini giliran Toreti yang menyergap tentara Jerman yang tersisa dengan pisaunya. Setelah tertawan seorang tentara Jerman itu seperti kelihatan syok. Ia tak bisa ditanyai tentang sesuatu layaknya seorang yang mengalami trauma. Walsh menunjukkan salah seorang pasukan Sersan gugur dalam pertempuran itu. Sersan segera memerintahkan melakukan pemakaman. Rombongan itu pun kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Sersan mengisyaratkan melalui tangannya agar pasukannya berhenti. Di depan mereka terlihat sebuah rumah mirip bangunan menara dan memiliki kincir angin besar. Sersan meminta dua orang prajurit memeriksa tempat itu. Mereka memeriksa sekeliling rumah dari luar. Perlahan salah seorang pasukan melongok ke dalam melalui jendela. Dirilankan melihat melalui jendela itu, ia melihat seorang wanita sedang mandi. Mereka berdua bergegas melaporkan hal itu kepada Sersan. Sersan menerima laporan dari mereka bahwa yang ada di alam rumah itu adalah wanita sipil. Sersan lalu memerintahkan melanjutkan perjalanan sambil memperingatkan untuk tak bermain-main dengan warga sipil. Setelah beberapa lama berjalan terjadi keanehan, yaitu mereka kembali ke tempat rekannya dimakamkan.
Ditambah lagi, mayat rekan mereka sepertinya juga sudah tak ada dalam pemakaman itu. Walsh menyadari keanehan itu meminta izin pada Sersan untuk menjelajah sendiri jalur tenggara. Sementara itu, Rucker merasa ingin buang air besar. Ia mencari tempat tersembunyi. Sesaat alat komunikasi yang dibawa anak buah Sersan terdengar terhubung dengan kamp konsentrasi. Tapi tak lama setelah Sersan mencoba menjawabnya, tahu-tahu sambungan yang sudah terputus. Rucker mendengar ada suara memanggil ke arahnya. Ketika ia mendekat, ternyata seorang perempuan. Perempuan itu mengantarkan Rucker ke tempat pesawat itu jatuh. Setelah itu si perempuan langsung mengajak Rucker untuk bercinta dengannya. Di tempat Sersan, alat komunikasi tersambung ke frekuensi ke lain. Dari seberang terdengar suara yang menyebutkan bahwa ia adalah Kapten Brass. Ia terjebak seorang diri dalam sebuah lubang dan semua anak buahnya telah tewas. Mendadak terdengar sebuah tembakan. Sersan beserta anak buahnya bergerak ke arah suara itu. Walsh yang juga mendengar suara itu melihat seseorang berlari dari arah sampingnya. Ia kemudian menyergap orang itu yang tak lain adalah Rucker. Rucker kemudian memberitahu Sersan bahwa ia telah menemukan lokasi tempat pesawat itu jatuh. Sersan langsung meminta Rucker untuk mengantarkan ke sana. Sesampainya di puing-puing pesawat, Sersan dan anak buahnya segera memeriksa tempat itu. Walsh yang memeriksa dalam pesawat menemukan film yang terdapat dalam sebuah koper kecil. Anak buah Sersan semua pada heran kenapa dari 11 penumpang di kecelakaan pesawat itu tak ada satupun mayat dari mereka di sekitar tempat itu. Setelah menemukan lokasi dan barang yang mereka cari, Sersan justru menginginkan mayat penumpang bisa mereka temukan. Sersan meminta pasukannya untuk bertahan beberapa hari di hutan itu. Kemudian Sersan dan rombongan bergerak meninggalkan lokasi pesawat. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan oleh serangan seorang tentara Jerman yang berhasil menewaskan salah seorang pasukan. Lalu serentak para pasukan mengarahkan tembakannya ke tentara Jerman itu. Dari medali yang melingkar di leher orang itu, mereka mengetahui bahwa ia bernama Kapten Brass. Walsh mencoba memeriksa mayat Kapten Brass, namun keanehan terjadi lagi. Semua organ dalam tubuh Kapten Brass ternyata tak ada. Sersan yang melihat semua ini menjadi tak sabaran dan sedikit panik. Ia lalu mengambil kotoran dalam tubuh Kapten Brass dan menjejalkannya ke mulut tawanan mereka. Akhirnya dari mulut tawanan itu keluar kata Haxen yang berarti adalah penyihir. Di kamp konsentrasi, Mayor Johnson menceritakan seorang Jerman yang bernama Hans Garman yang menghilangkan lusinan nyawa anak-anak di Leipzig. Hans tertangkap saat memasuki wilayah Amerika Serikat. Dan sebuah naskah di tangan Mayor saat ini adalah naskah yang ditulis oleh orang itu. Lalu Mayor memperlihatkan naskah salinan ke asistennya dan meminta ia mengartikan sebuah halaman yang tertera sebuah tulisan di sana. Asisten mengartikan sebuah tulisan kuno Jerman dan mengucapkannya di depan Mayor. Kesimpulan asisten adalah tulisan itu mengatakan mengenai mengalahkan waktu. Saat menggali pemakaman, Walsh mencoba mengajak berbicara pada Rucker. Walsh melihat rumah kincir angin seperti dalam film yang ditemukannya, lalu ia bertanya pada Rucker tentang penghuni rumah itu. Mendadak Rucker merasakan hendak muntah saat itu. Walsh mencoba untuk membantu dia, namun Rucker malah membentak dan meminta untuk menjauhinya. Ia mengarahkan senapan ke lehernya sendiri jika ada yang mendekat padanya. Dengan gesit, Walsh menerjang dan menekankan senjata itu ke tubuh Rucker. Salah seorang pasukan bergerak cepat dengan menyuntikkan morfin ke tubuh Rucker. Walsh menyingkap baju Rucker, terlihat perut Rucker dipenuhi belatung yang menghisap darahnya. Pertikaian yang ditimbulkan Rucker tadi dimanfaatkan tentara Jerman untuk melarikan diri. Dua orang pasukan Sersan langsung mengejarnya. Akhirnya salah seorang pasukan mampu menawannya kembali. Tapi belum sempat ia berbuat banyak pada tawanan itu. Dari arah belakang sebuah asap hitam dan membentuk sesosok manusia menggorok lehernya. Seorang pasukan baru tiba dan melihat rekannya tewas segera memanggil Sersan untuk datang. Sersan makin gusar dan bertambah panik. Ia kemudian menodongkan pistol ke arah tawanan Jerman. Tapi Walsh memperingatkan Sersan untuk menanyai Rucker terlebih dulu apa penyebab semua keanehan ini. Akhirnya Rucker bercerita bahwa semua ini ulah dari para penyihir dan ia berhasil menembak salah satunya. Saat ini para penyihir tak membiarkan mereka dengan mudah keluar dari tempat itu. Sersan segera memerintahkan anak buahnya membuat pertahanan di sekitar tempat mereka bermalam. Ia ingin memasang jebakan di sekeliling tenda tempat mereka tidur malam ini. Walsh mencari tempat untuk menghubungi Mayor Johnson. Ia melaporkan telah mendapatkan film itu dan saat ini mereka seperti dipermainkan oleh waktu di tempat itu. Selesai memasang semua perangkap, anak buah Sersan mencoba untuk membuka makanan bekal mereka.
Sekali lagi keanehan kembali terjadi, bekal makanan kaleng mereka berisi hewan-hewan yang sangat menjijikan. Mereka kemudian melihat Sersan seperti tak biasanya. Sersan seperti orang bengong yang menatap ke atas, lalu Sersan mendekati alat komunikasi dan menghubungi Mayor. Tapi tak pernah ada jawaban dari sana. Lalu salah seorang pasukan mencoba menghubunginya kembali, justru sekarang sudah tak ada sambungan lagi. Sersan tiba-tiba menembak lengan anak buahnya. Ia mengatakan itu hanya peringatan jika mereka tak mengindahkan perintah darinya. Ia menginginkan semua anak buahnya tak panik dan masih mematuhi semua komandonya. Malam itu penyihir mendatangi Raker tanpa diketahui oleh para pasukan lainnya. Penyihir itu menghembuskan serbuk yang langsung terhisap oleh Raker. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Disusul suara ledakan yang berasal dari perangkap yang terpasang. Sersan yang mengejar sosok yang berlari kemudian menubruknya dan menghujamkan pisau berkali-kali ke tubuh sosok itu. Dan ternyata di gelap malam itu Sersan berhasil membunuh seekor babi hutan. Malam itu mereka akhirnya mendapatkan makanan yang layak untuk dimakan. Sersan terlintas untuk memberikan makanan kepada tawanan mereka. Tapi tawanan itu justru memuntahkan semua makanan yang diberikan Sersan. Ternyata babi yang mereka panggang berubah menjadi manusia yang jelas dipanggang di atas perapian. Tawanan itu merasakan dan melihat kehadiran para penyihir di sekitar mereka. Sebuah tembakan panah mengenai dahinya. Sersan dan pasukannya segera melepaskan tembakan ke arah target yang mereka curigai. Sersan terus memburu mereka sampai ia mendengar sebuah suara yang mengatakan bahwa Walsa adalah mata-mata musuh. Suara itu berasal dari sebuah boneka kecil yang tergantung di sebuah kayu. Wals dan rekan pasukan Sersan menurunkan mayat yang mereka panggang semalam. Salah seorang pasukan teringat cerita Raker yang berhasil menembak salah seorang penyihir itu. Walsi segera meminta mereka membangunkan Raker dan ingin menanyakan banyak hal kepadanya. Ternyata di balik selimut itu tubuh Raker sudah tak ada hilang entah kemana. Wals meminta semua kini harus bersatu dalam komandonya. Kini ia mengajak pasukan yang ada untuk memburu para penyihir itu. Saat Wals dan mereka pasukannya berjalan dari balik sebuah pohon, Sersan muncul dan langsung memperingatkan mereka. Murga yang mencoba mendekati Sersan dan ingin menenangkannya ditembak oleh Sersan saat itu juga. Akhirnya para pasukan berhamburan mencari tempat perlindungan dari tembakan membabi buta Sersan. Olin mencoba menarik perhatian Sersan untuk mengejarnya. Olin menemukan sebuah lubang dan segera masuk ke sana sambil melihat situasi. Ia mengeluarkan foto istrinya dan berdoa kepada Tuhan untuk mempertemukannya di saat-saat terakhir seperti ini. Tiba-tiba dari luar lubang telah berdiri istri Olin sambil mengatakan bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Dua rekan Olin yang melihatnya dari jauh bersiap untuk menembak jika terjadi sesuatu yang membahayakan temannya. Dalam kejadian itu Olin merasa disematkan cincin pernikahan ke jarinya. Cincin itu sebenarnya adalah ring pengaktifan pada granat yang digenggam si penyihir. Saat granat itu dilepaskan dari tangan si penyihir, maka meledaklah tubuh mereka berdua. Namun si penyihir telah berubah menjadi asap hitam dan menjelma menjadi burung gagak yang kemudian terbang ke atas. Satu persatu para pasukan terus diburu oleh penyihir dan mereka pun tewas dengan mengenaskan. Kini tinggal Wals yang sendirian menemukan mayat rekannya tergeletak di beberapa sudut. Ia melihat tas dan mencoba membukanya, namun tiba-tiba Sersan muncul serta langsung menyerangnya. Wals kewalahan menghadapi Sersan sehingga ia terjatuh dan siap menerima todongan pistol Sersan. Mendadak dari arah belakang seorang pasukan yang tersisa menembak tubuh Sersan. Sersan akhirnya roboh dan tewas saat itu juga. Wals mendengar alat komunikasinya berbunyi dari seberang. Mayor meminta Wals mengirimkan koordinatnya. Wals segera memasang kompas matahari dan menempatkannya pada sudut yang tepat. Wals menjelaskan pada Freeman bahwa semua yang dialami hanyalah ilusi. Wals mengajak Freeman mendatangi rumah kincir itu dan mencoba menemukan jawaban atas semua ini. Di sisi lain, Mayor Johnson juga mulai mendekati tempat kejadian di hutan itu. Perlahan Wals dan Freeman memasuki rumah itu. Mereka mulai menaiki tangga dan terlihat seekor burung gagak bertengger di ruangan itu. Wals mulai mencari-cari sesuatu di setiap sudut ruangan. Sampai Wals menemukan naskah lengkap kepunyaan si penyihir tentang pohon kehidupan. Wals akhirnya jujur kepada Freeman bahwa ia membawa misi penting untuk menggagalkan pasukan Jerman sampai ke tempat pohon kehidupan. Hitler beberapa minggu lalu telah mendapatkan lokasi di mana pohon kehidupan berada. Ia mempunyai obsesi untuk menciptakan tentara Jerman yang abadi. Mendengar hal itu, Freeman menjadi kalap dan marah. Ia merasa kenapa misi sepenting itu tak disampaikan kepada mereka. Ia segera menubruk tubuh Wals, lalu membanting tubuhnya
Tak sampai di situ, Freeman kemudian melemparkan tubuh Walsh sampai jatuh ke lantai bawah. Mendadak ketegangan itu mereda dengan sendirinya. Ketika secara bersama-sama mereka melihat sebuah ruangan yang ada cahaya berkedip antara terang dan gelap. Mereka memutuskan memasuki ruangan itu bersama-sama. Freeman tak lupa untuk membawa sebuah lampu penerang di tangannya. Di sepanjang perjalanan melewati lorong ruangan itu, terlihat banyak tengkorak manusia berserakan di sekitarnya. Di ujung lorong, Walsh sampai ke sebuah pohon dan ia bisa menyimpulkan bahwa inilah yang dinamakan pohon kehidupan. Saat Freeman mendekati keranda dari arah samping, ada yang memukulnya hingga pingsan. Walsh yang di belakang melihat semua itu segera menodongkan senjatanya. Ia tahu bahwa orang itu adalah Rucker yang saat ini berpihak kepada para penyihir. Rucker perlahan mendekati Walsh sambil menjelaskan apa yang sudah terjadi kepadanya. Saat Walsh lengah, Rucker langsung memukulnya hingga ia tak sadarkan diri. Rucker memasukkan Walsh dan Freeman ke dalam kurungan di ruangan itu. Freeman membangunkan Walsh dan menyuruhnya melihat situasi di depan mereka. Dua orang penyihir mencoba memberikan darah yang diperas dari bunga yang diambil dari pohon kehidupan kepada seorang wanita yang tertidur di keranda. Freeman lalu meminta Walsh mengambil medali yang melingkar di lehernya. Dengan medali itu, mereka mencoba mengiris tali yang mengikat tangannya. Setelah membangunkan penyihir yang ada di keranda, ia memerintahkan Rucker untuk membawa tawanan ke hadapan mereka. Saat Rucker menjemput Freeman, dari belakang Walsh langsung menyergap dan menusukkan pisau ke perutnya. Para penyihir langsung bergerak dan kembali menawan Walsh dan Freeman. Kemudian penyihir mengeksekusi Freeman dengan menembaknya dengan panah. Giliran akan mengeksekusi Walsh, Mayor datang di saat yang tepat. Tembakan Mayor mengenai senjata panah milik penyihir hingga patah. Disusul tembakan beruntun ke arah mereka tanpa henti. Akhirnya para penyihir berubah menjadi asap hitam dan kabur setelah menjelma menjadi burung gagak. Mayor memerintahkan Walsh segera mengumpulkan bunganya. Ia kemudian melemparkan lampu minyak ke arah pohon hingga terjadi kebakaran besar pada pohon itu. Mereka langsung meninggalkan tempat itu. Para penyihir mencoba kembali dan berusaha menyelamatkan pohonnya. Ia menggerakkan tangan, lalu keluarlah segumpal darah yang langsung menyiram api yang membakar pohon itu. Mayor dan Walsh terus menyusuri lorong tempat mereka keluar. Walsh menutup setiap pintu yang telah mereka lalui. Sampailah mereka di ruangan tempat menyimpan gas beracun. Walsh mengambil sebuah botol gas mustard. Inilah gas beracun yang dipakai untuk membunuh 120.000 orang pada Perang Dunia Pertama. Mendadak mereka mendengar seorang penyihir memasuki ruangan itu. Walsh dan Mayor segera memakai masker. Kemudian mereka beraksi dengan melemparkan beberapa botol gas ke ruangan itu. Hasilnya seorang penyihir itu berhasil dirobohkan. Mayor dan Walsh segera berlari dari ruangan itu. Di lorong itu ternyata mereka telah ditunggu para penyihir lainnya. Terjadilah perkelahian jarak dekat antara mereka. Para penyihir itu awalnya mampu mereka kalahkan. Beberapa kali Mayor dan Walsh mampu menjatuhkan mereka, dan berapa kali itu pula mereka bangkit dan melawan kembali. Mayor yang menemukan jerigen berisi minyak, segera menyiramkan minyak itu ke sekelilingnya. Tanpa disadari seorang penyihir bangkit dan menusuk Mayor dengan pedangnya. Walsh tak tinggal diam, segera membalas dengan menebaskan pedang ke arah penyihir itu. Mayor meminta diambilkan obor pada Walsh. Saat seorang penyihir datang menyerang mereka, Mayor segera melemparkan obor itu dan mengenainya. Terjadilah kebakaran di ruangan itu bersama tubuh si penyihir. Walsh yang melihat Mayor sudah tak tertolong lagi, melangkahkan kaki ke arah pintu keluar. Di tangannya menggenggam obor sambil membakar tiap sudut ruangan yang dilaluinya. Walsh melangkah gontai keluar rumah sampai akhirnya tubuhnya kelelahan dan ambuk jatuh ke tanah. Pagi itu pasukan Jerman dengan membawa peralatan berat telah sampai di hutan dekat rumah yang ada kincir anginnya. Seorang komandan menemukan sebuah tas yang tergeletak di tanah dan mencoba memeriksanya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesosok tubuh memakai masker yang bergerak di dekat tas itu. Tanpa dikomando, semua pasukan mengarahkan senjatanya ke sosok itu. Saat mereka membuka masker itu, sebuah wajah perempuan tertawa lirik ke arah mereka. Sekian kisah misterius kita kali ini, ketemu lagi kisah menarik lainnya. Sampai jumpa.